Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja ya. Ya Pak, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian semua sudah bisa join di kuliah setelah ujian tengah semester kemarin. Gimana hasilnya? Sudah melihat semua toh hasilnya? Sudah Pak. Puji Tuhan. Kan langsung keluar nilainya. Langsung keluar kan? Ya, hasilnya bagus-bagus kan? Ya. Ya, itu hanya sebagai salah satu apa namanya media ukur untuk mengukur seberapa jauh sih kalian memahami apa yang Pak Seno jelaskan atau mata kuliah komputer dasar ini. Pada dasarnya yang di Microsoft Word itu nanti kalian malah lebih banyak prakteknya pada saat kalian menyusun karya tulis ilmiah. Ya, itu nanti kalian langsung praktek, langsung maksudnya nanti banyak menemukan permasalahan-permasalahan di situ. Nah, nanti juga Pak Seno akan terbuka kalau kalian pada saat penyusunan karya tulis ilmiah, kalian pengen konsultasi terkait dengan penulisan, monggo silahkan. Kalau memang nanti dirasa perlu, silahkan kontak aja Pak Seno. Kalau memang Pak Seno ada waktu dan Pak Seno bisa bantu, nanti akan saya bantu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke. Dan kita akan melanjutkan pertemuan setelah UTS ini. Materi kita kali ini adalah tentang pengolah angka. Ya, kalau kemarin pengolah kata, sekarang pengolah angka. Nah, pengolah angka yang di sini kita pakai aplikasi yang namanya Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel. Microsoft Excel itu masih keluarganya Microsoft Word, masih satu keluarga. Jadi masih satu vendor seperti itu. Jadi nanti banyak menu-menu di Microsoft Excel itu yang mirip atau sama dengan Microsoft Word. Terutama yang menu-menu untuk mengolah katanya itu sama persis. Jadi nanti tidak akan saya bahas. Ya. Kemudian nanti saya akan menyampaikan untuk pertemuan ini yang pertama sesuai dengan modul saja supaya kalian tidak bingung. Ini saya share screen. Ya, saya share screen. Nah, ini. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang Excel. Yang pertama nanti ruang kerja Excel, seperti apa sih ruang kerja Excel itu, kemudian menu-menu di Excel-nya, kemudian nanti kita akan mengenal jenis-jenis pointer dalam Microsoft Excel, ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Kemudian kita nanti akan mengatur baris dan kolom, cara mengaturnya bagaimana, kemudian nanti ada format cell, kemudian nanti juga akan mengenal fungsi dalam Excel, kan seperti itu. Ya, nanti ini ya akan kita pelajari di pertemuan ini. Oke. Nah, Microsoft Excel, mungkin kalian sudah pernah membuka Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Nah, dia berbentuk kotak-kotak kecil-kecil seperti ini, kotak-kotak seperti ini, ya. Ini juga bisa kita sebut tabel juga sama, tabel. Karena di sini kotak-kotak ini terdiri dari baris dan kolom. Ya, ada baris ditunjukkan oleh angka 1, angka yang angka 1, 2, 3 ini. Kemudian kolom ditunjukkan oleh huruf A, B, C, seperti itu, ya. Ada yang pernah melihat berapa banyaknya baris yang ada di Microsoft Excel? Ada yang pernah tahu? Pak, pernah. Pernah. Ada yang ingat berapa? Itu ada, aduh lupa tuh. Aduh. Banyak, Pak. Banyak. 6.000-an kayaknya. 6.000-an. Ribuan ya? Ini lihat ya. Oke, ada banyak istilahnya. Ada banyak tapi ada batasnya ya. Ada jumlahnya. Nah, seperti ini. Jadi jumlah baris di dalam Microsoft Excel itu berapa? Prisa? Berapa jumlahnya? Iya, Pak. Berapa Prisa?
Ya, jadi betul. Sebenarnya di dalam Microsoft Excel itu ada 1.048.576 ya. Bawahnya udah nggak ada, kosong nih, nggak bisa kita klik, nggak bisa saya klik, jadi kosong. Itu jumlah maksimal. Cuman Pak Seno juga belum pernah data Pak Seno itu sampai ke baris yang terakhir itu belum pernah, ya, belum pernah. Kemudian kalau jumlah kolomnya, ada yang tahu ada berapa? 1.000.000 Ada A, B, C, D, E, F, sampai Z. Ini sampai Z ya, sampai Z. Setelah Z ada AA lagi. Sampai ZZ, Pak. Sampai ZZ. Ya. Jadi sampai kombinasi huruf X, F, D. Ya. Sampai kombinasi huruf X, F, D. Ya, jadi panjang sekali kolomnya. Nah, jadi ada tiga kombinasi huruf di situ, X, F, D. Itu jumlah kolom-kolom di dalam Microsoft Excel. Jadi ada batas-batasnya ya. Cara menujunya tinggal pencet kontrol, kemudian tanda panah ke kiri atau ke kanan. Nah, itu langsung menuju ke awal dan ke akhir. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian, ini adalah menu-menu dalam Microsoft Excel sama dengan menu-menu yang di Microsoft Word. Ya. Ada open di sini, ada open, new, save, itu sama ya, sama. Ini akan saya bahas. Kemudian di sini ada menu home, insert, page layout, formula, data, review, dan view di sini. Di menu home ini banyak pengaturan terkait dengan angka, terkait dengan huruf, itu nanti tidak akan saya bahas seperti ini. Cara memilih jenis huruf, kemudian besar huruf, kemudian ini increase font, decrease font, itu juga sama dengan Microsoft Word. Bold, italic, underline, kemudian border, itu sama ya. Jadi nanti tidak akan saya bahas terkait dengan pengaturan alignment, ini juga tidak akan saya bahas. Nanti yang akan saya bahas adalah terkait dengan rumus-rumusnya. Rumus-rumus atau fungsi-fungsinya saja. Ya, fungsi-fungsinya saja. Ini nanti kita ada pivot table, ada di sini ada chart, kemudian ada kalau layoutnya sama, page layout, margin, orientasi sama. Nanti yang beda cara ngeprintnya yang beda nanti. Ada formula, ada auto sum, average. Nanti kita bahas ini. Ada data, ada sort, filter. Nanti kita bahas. Sebetulnya di sini menu-menu dalam Microsoft Excel sangat banyak sekali. Tapi nanti kita tidak akan membahas semuanya. Kita nanti akan membahas yang penting-penting saja, yang nanti sekiranya berguna dalam kalian mengolah data di karya tulis ilmiah, ya, seperti itu. Kemudian, di dalam Microsoft Excel ini, kalau kita membuka salah satu file, ini saya sudah buka lembar kerja Excel seperti ini ya. Satu sel ini satu kotak ini disebut sel, ya. Satu kotak ini disebut sel, Dan setiap sel ini ada alamatnya. Alamat sel, misalnya saya tunjuk di sini. Ada yang tahu alamat selnya berapa? Kenapa? Alamat selnya berapa kalau saya tunjuk di sini? H3 bukan, Pak? Yes, betul. Alamat selnya H3. Bisa kalian lihat di sini. Nah, H itu menunjukkan kolom, 3 itu menunjukkan baris. Berarti saya sekarang posisi pointer atau kursor saya itu berada di H3. Ya, paham ya? Jadi di sini ada alamat-alamat selnya. Nah, kemudian kalau kita membuka lembar kerja di dalam Microsoft Excel, otomatis kalian nanti akan mendapatkan sebuah judul file ada di sini. Tulisannya adalah book 1. Apa artinya book? Buku. Book apa? Buku, benar. Book itu buku. Ya, arti dari book itu buku. Nah, di dalam Microsoft Excel ini, sekali kita membuka sebuah file, itu ibaratkan kita membuka sebuah buku. Ya, sebuah buku. Ya, yang di dalam buku itu biasanya ada apa? Di dalam buku ada apa? Kertas.
Kertas. Kalau kertas itu sebut apa biasanya? Sheet. Apa? Iya, benar. Di dalam buku itu ada lembar-lembarannya, ya kan? Lembar-lembar kertasnya atau sheet. Ya. Oh, Kira-kira kalau dalam buku itu sheet-nya cuma satu atau banyak? banyak. Ada banyak. Nah, benar, sheet-nya ada banyak. Demikian juga kalau di Excel ini. Sekali kita buka sebuah buku, namanya workbook, ini namanya workbook, sebuah buku, ya kan, workbook. Sekali kita membuka sebuah workbook, ya, kita sudah bisa membuat beribu-ribu data. Ya. Di dalam workbook ada yang namanya sheet. Sheet artinya lembar kerja. Kalau workbook, buku kerja. Ya. Nah, sheet-nya di mana? Nah, ini di sini sheet-nya. Sheet 1. Nah, posisi sekarang ini saya ada di lembar pertama. Di lembar pertama. Loh, kata Bapak, sheet-nya banyak, Pak. Nah, bagaimana cara membuat sheet baru? Lembar baru. Kita tinggal mengklik Tambah. Klik tambah. Nah, seperti ini. Jadi, sheet kedua, sheet ketiga, sheet keempat, sheet kelima, sampai kalian pingin berapa lembar. Ya. Jadi itu. Jadi kalau kalian nanti punya data, sebaiknya sih kalau saya, karena kalau data itu saling berhubungan, kalian bisa menempatkan di masing-masing lembar yang berbeda. Misalnya di sini ada data mata kuliah, di sini ada data karyawan, di sini ada daftar gaji, di sini ada daftar absensi, di sini ada daftar misalnya pengumpulan tugas. Jadi taruh di sini boleh, ya, boleh. Dan masing-masing sheet ini bisa saling berhubungan, ya, bisa saling berhubungan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Saya itu dulu. Coba. Ini baru dasar. Nah, kemudian di dalam sheet ini kita bisa memberi nama lembar-lembarnya. Seperti halnya kalau kalian punya binder clip, Pak Sno punya nggak ya binder clip? Oh, nggak punya. Dalam binder clip itu biasanya kan kalian memberikan itu nama. Oh, ini untuk mata kuliah komputer dasar. Ini untuk mata kuliah farmakologi. Ini untuk mata kuliah farmaseutika dan lain sebagainya, ya kan? Dan kemudian kasih pembatas, ada warnanya. Ini pembatas untuk lembar komputer dasar, ini pembatas untuk lembar farmakologi dan seterusnya, begitu kan? Nah, di dalam sheet ini kita juga bisa memberi nama. Kita double klik di sheet 1, maka kita sudah bisa memberi nama, latihan 1 misalnya. Kemudian sheet 2, latihan 2 dan seterusnya, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa saling berpindah di sini, sheet 1, latihan 1, latihan 2, dan kita bisa memberikan warna. Warna tinggal klik kanan, tab color, kemudian kasih warna merah. Klik kanan, tab color, kasih warna biru. Ya kan? Klik kanan, tab color, kasih warna hijau. Dan seterusnya, seperti itu. Ya, bisa kalian warna. Demikian juga, kita juga bisa menyembunyikan lembar-lembar ini. Kita bisa sembunyikan. Misalnya latihan 2 ini saya sembunyikan. Terkadang Pak Seno membuat sheet itu yang saya sembunyikan, yang tidak boleh orang lain yang mengakses buku tersebut melihat data saya. Saya bisa menyembunyikan. Tinggal klik kanan, hide. Nah, kita hide. Maka yang latihan 2 seolah-olah hilang. Seolah, padahal dia masih ada. Kalau mau memunculkannya, klik kanan di sini, unhide. Nah, kita klik unhide sheet, latihan 2. Maka kita oke, ada lagi. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga kita bisa, selain menyembunyikan, kita juga bisa menghapus sheet tersebut. Misalnya di 5 saya hapus, klik kanan, kita delete. Nah, kita hapus. Klik kanan, kita delete. Kalau delete berarti terhapus semuanya, ya. Terhapus semuanya kalau di delete. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Jadi, kalau kalian punya sebuah buku Excel ini, paling tidak kalian bisa memanfaatkan lembar-lembar kerjanya, ya.
Jadi jangan satu file isinya satu mata kuliah, satu file satu mata kuliah dan lain-lain sebagainya. Itu boros malah, ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan ruang kerja Excel sudah ya, ruang kerja Excel. Kemudian kita akan ke menunya sudah tadi. Nah, sekarang ke jenis-jenis pointer. Nah, jenis-jenis pointer. Apa itu pointer? Pointer itu yang bergerak-gerak nih loh. Yang saya gerakin ini kelihatan nggak? Yang plus itu, Pak. Nah, yang ada tanda plus putih itu loh. Kursor. Kursor, betul. Pointer atau kursor, bener. Ya. Nah, di dalam Microsoft Excel ada jenis-jenisnya pointer atau kursor. Ya. Yang pertama adalah, satu di sini, pertama adalah normal pointer. Ya. Pointer itu bentuknya seperti ini, kurang lebih saya gambarkan. Bentuknya seperti nah, seperti ini, cuman dia putih, shape-nya ini hitam. Itu normal pointer. Nah, ini normal pointer. Mirip kan? Iya. Mirip kan dengan nih? Kalau ini agak besar, ini kecil. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan kan? Nah, ini normal pointer, normal pointer. Nah, fungsi normal pointer itu apa? Fungsi normal pointer yang pertama adalah untuk menunjuk sel atau data. Sel atau Data. misalnya saya mau ke sel A1, tinggal klik A1. Normal pointer B1. Ini ya. Jadi menunjuk atau mengarah ke sebuah sel. Oke. Kemudian yang kedua, menseleksi data atau membuat ring data. Nah, apa itu menseleksi? Menseleksi itu memilih data. Misalnya saya akan memilih ada data 1, 2, 3 misalnya gitu kan. Saya akan menseleksi angka 1, 2, 3 ini. Tinggal normal pointer di sini, tinggal klik, tahan, tarik. Nah, seperti itu. Nah, ini menseleksi data atau membuat ring data. Apa ring data? Ring data itu adalah kumpulan seleksi dari 2 buah sel atau lebih. Jadi ada 2 buah sel seperti ini, kita seleksi, namanya ring data. Nah, seperti ini. Ya. Ring data, cakupan data. Ini kita sebut A1 sampai A3. A1 sampai A3. Oke. Bisa dipahami itu normal pointer? Iya, Pak. Nah, oke. Itu normal pointer ya. Jadi itu yang pertama. Untuk menunjuk. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah copied pointer. Apa itu copied pointer? Copied. Bukan COVID loh ya. Apa itu COVID? 19. Sejenis virus. Aisyah. COVID apa COVID? COVID apa COVID? COVID itu kopi, mengkopi. Nah iya, COVID itu kopi. Nah, Kursor untuk menyanyi. Pak disalam. nah, yang bentuknya seperti ini. Yang bentuknya seperti palang hitam. Itu menarik kan Pak? Benar. COVID pointer itu pointer untuk menduplikat data. Itu yang pertama fungsinya. Menduplikat itu mengcopy boleh, ya kan? Kalau diduplikat sana duplikat, berarti kan di-copy. Misalnya contoh di sini ada data Senoaji. Lihat. Kemudian Senoaji itu akan saya copy ke bawah sampai sel A7. Maka di sini saya klik di sini. Copy pointer adanya di mana? Di pojok kanan bawah dari sel. Nah, di sini nih. Sama kan? Iya. Ya kan? Kemudian kita klik tarik. Nah, Sama datanya. Ya. Jadi menduplikat atau mengcopy sel. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, Pak. Itu mengcopy sebuah data. Misalnya ada
angka 1, misalnya gitu kan, kita copy ke bawah. Nah, jadi terduplikasi kan? Seperti itu. Paham? Oke. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua copied pointer itu. Copied pointer berfungsi untuk membuat autofill. Apa autofill? Autofill apa? Autofill itu seperti ini misalnya. Misalnya saya punya 2 buah data. Bentar, jangan curat-curat dulu. Bentar, jangan curat-curat dulu ya. Satu, misalnya 2 buah data seperti ini. Angka 1 dan 2. Kira-kira di sel berikutnya itu angka berapa? 3. 3, betul. 3. Maka saya akan seleksi 2 buah data ini. Seleksi 2 buah data ini. Kemudian ini di copy pointer pojok kanan bawah, saya tarik ke bawah. Otomatis. Nah, Wow. kita bisa membuat urutan angka. Ya kan? Urutan angka. Autofill. Atau fill series juga boleh. Ini disebut fill series. Series itu urutan angka. Apakah hanya urutan angka? Misalnya, saya ketik angka hari Senin. Kira-kira di bawahnya kalau saya copy ke bawah bisa jadi apa? Selasa kah? Enggak, Copy. Tidak. Senin semua. Senin semua. Senin semua ya, betul. Loh. Jadi kita bisa membuat Betul, Syaf. urutan hari. Pandai. Urutan hari. Misalnya, Ini harus 2, Pak. Ya, harus 2 ini sel. belum tentu harus 2. Satu pun juga bisa. Contoh. Ini ya, mandi. Bawahnya apakah Sande? Sande mandi. Lu kebalik toh, Pak? Sande mandi. Kebalik toh, Pak? Nah, kalau angka 1 kalau saya tarik ke bawah jadi apa? 2, 3, 4. 3. Loh, iya toh. Gelut. Nih, bedanya seperti ini bedanya. Kalau kita mau membuat fill series seperti ini, kita tarik ke sini. Ini masih duplikasi, jadi mengcopy. Tapi kalau kita rubah di sini ada autofill option di sini. Kita klik fill series, maka begitu. Oh. Ya. Walah. Paham? Kalau 2 dia langsung bisa ya, Pak, kalau angka? Ya, 2 bisa. sel. Kalau 2 juga bisa, misalnya 2. Maksudnya 2 sel, diisi 2 2 sel sel. juga bisa. Bisa. 2 sel misalnya angka berapa? Misalnya 1, kemudian 3. Kira-kira bawahnya berapa? 5. 5. Terus? 7. 7. 9. 11. 15. Ini namanya deret aritmatik. Tahu nggak? Deret aritmatik tahu nggak? Tahu. Apa itu, Nur? Nur Aisyah apa? Deret aritmatik apa? Aritmatika itu yang itu Mas UN sama dengan A plus N. Oh, ayo, ini apa? Definisinya deret aritmatik apa? Adalah perhitungan Aku nggak ngerti matematika. 5, misalnya 5, 7, atau 10 gitu kan. Bawahnya berapa? Ya, perhitungan apa ya? Deret aritmatik itu urutan angka yang mempunyai pola tertentu. Iya, ya kan? Misalnya selisih 5 ditambah 5 kelipatan 2, ya kan? Kelipatan. Nah, kalau kita mau buat deret aritmatik, kita harus punya 2 buah data, misalnya 100, kemudian 80. Kira-kira bawahnya berapa? 60. Hah? 60. 60. Nah, seperti ini deret aritmatik ini, ya. Paham? Kita mempunyai dua buah data dulu baru ditarik menggunakan copied pointer. Ya, paham ya? Ya. Paham ya? Misalnya
Kalau nama 1 saya tarik ke bawah jadi apa? Nama 2, nama 3. Nah, bisa seperti itu. Tapi bisa juga seperti ini, Sakopicel. Itu per nama 1. Ya. Jadi kalian pilihannya bisa di sini nih. Kopicel atau Bisa sama Pilgaris. Pilgaris. Tergantung. Ya, tergantung kalian pilihnya mana, ya. Paham? Paham? Iya, Pak. Oke, seperti itu ya. Jadi ini copy pointer, memakai copy pointer yang ada di pojok kanan bawah. Bawah. Oke, di sebuah sel. Oke. Oke. Dudut suara apa kayak gitu? Oke, sekarang berikutnya sel pointer berikutnya adalah moving pointer. Nah, apa itu moving pointer? Gambarnya seperti ini, moving pointer. Move. Bergerak. Moving. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Moving pointer. Ada tanda panah 4 arah. Moving pointer itu berguna untuk apa? Memindahkan. Hah? Memindahkan. Berguna untuk namanya moving. Moving itu memindahkan. Moving pointer itu untuk memindahkan objek atau data. Memindah data atau objek. Ya, mudah contoh. Misalnya nama di sini. Saya akan pindahkan di atasnya Bobu. Berarti saya klik di sini. Kemudian saya kotakkan di sini nih. Nah, ini moving pointer. Di sini juga boleh. Tinggal titik tarik ke sini. Nah, jadi namanya pindah ke situ. Ya. Ini memindahkan data. Nah, tinggal data. Ini pakai moving pointer. Gimana, Pak, tadi, Pak? Ada di garis-garis di sini ya. Di garis-garis. Ya? Ada di garis-garis pinggir di sini, moving pointer. Ya. Paham? Iya, Objek, kalau pindahkan objek ini, objek misalnya ini, klik. Nah, ini bisa pindah sini, ya kan pakai moving pointer. Oke? Ini moving pointer ya. Paham? Memindahkan objek atau data. Kemudian yang keempat adalah editing pointer. Nah, editing pointer. Apa editing pointer? Editing pointer itu pointer untuk mengedit data. Misalnya, nama 1 itu akan kita edit. Kita double klik di sel ini. Nah, ini jadi editing pointer. Jadi garis aja. Jadi kita bisa ganti 2, kan seperti itu. Double klik. Ya, di double klik. Paham? Untuk editing data. Ya. Kemudian yang kelima itu pointer adjustable pointer for column. Nah, adjustable pointer for column. Apa itu adjustable itu bisa disesuaikan, ya kan? Nah, adjustable pointer itu untuk merubah lebar kolom. Ada di sini nih. Misalnya di sini. Misalnya ini ada angka 100 seperti ini. Misalnya ini kita rubah lebar kolomnya seperti ini. Nah, kolomnya jadi kecil kan? Iya. Kecil di sini. Kalau ada tulisan pagar-pagar ini bukan salah data. Cuman datamu itu kolomnya kurang lebar. Iya. Jadi kita klik di sini, kemudian tarik ke sana. Nah, seperti itu. Ya. Itu adjustable pointer for column. Ini di sini. Ada juga ya adjustable pointer for baris, for row. Untuk baris di mana? Untuk baris di sini nih. Nah, kita bisa membuat lebar tinggi baris sesuai dengan kehendak kita. Ya. Paham itu? Iya, Pak. Paham ya? Oke. Paham. Itu pointernya, kemudian saya kira itu. Kalau ini
pointer untuk menseleksi kolom ada di atas ini ya. Bentuknya tanda panah ke bawah. Kalau ini pointer untuk menseleksi baris, bentuknya seperti ini. Menseleksi baris. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum. Yang lain ya? Umu Azizah. Umu Azizah. Umu mana Umu? Umu. Ya, gimana kabarmu? Hai. Gimana kabarmu Umu? Mikrofon. Umu kabarnya gimana? Speakernya diaktifkan. Mikrofon. Speakernya. Gimana kabarmu Umu? Nah. Bentar saya chat, Pak. Nah, Ilham ayo Umu Azizah. Oh iya, Pak. Lama nggak jumpa. Kita semua lama tak jumpa, Pak. Iya. Suaranya udah belum, Umu, suaranya mana? Suaranya mana? Ya, oke. Oke, udah ya, paham ya itu ya? Paham ya? Paham, oke. Nah, sekarang berikutnya sekarang mengatur baris dan kolom. Nah, nih mengatur baris dan kolom. Misalnya, saya punya ini nomor nama, gitu kan? Nomor 1, nama 1, ya kan? Ini lihat. Nah, kan jadi seperti itu kan? Cepat kan? Kemudian namanya saya kecilkan kolomnya, nomornya. Nah, di sini kalau saya punya data seperti ini, kalau saya print preview, lihat, saya print preview seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nomor dan nama tanpa ada batas barisnya. Padahal kalian ketahui, di sini ada batas-batas garis warna abu-abu kan? Ya enggak? Iya. Nah, di sini ada garis-garis di sini hanyalah imajiner. Imajiner itu tidak nyata. Garis-garis batas itu tidak nyata. Oh, kayak halu itu ya, Pak ya? Iya, kayak Ilham. Imajiner kan Imajinasi kan tidur terus halu. Ilham gitu kan. Halu. Semua menu buka puasa teman-temannya diakuin. Ya, terus supaya nanti garis-garisnya itu kelihatan, maka kita seleksi membuat ring data seperti ini. Cara menseleksinya, normal pointer ditarik, tahan, kemudian arahkan kemana kalian mau pengen menseleksi. Kemudian di sini ada border di home, ada border. Nah, di sini kita pilih border, maka kita akan ada garis-garis hitam nih. Nah, maka kalau saya print preview, maka garis-garisnya jadi nyata, ya, jadi terlihat. Oke, paham itu? Iya. Oke, paham ya itu cara memberi gariskan. Nah, kemudian bagaimana cara misalnya Pak Sino pengen menyisipkan kolom di antara huruf A dan B, kolom A dan B. Saya akan menyisipkan kolom. Caranya, bentar ini. Insert cell, insert kolom. Nah, kita klik di sini di kolom B, klik kanan. Kita klik kanan, kemudian di sini insert. Nah, maka sudah ada kolom di antara kolom A yang tadinya kolom A jadi B. Di sini langsung jadi B, dia bergeser kolom B-nya ke C, kan seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita memasukkan baris, misalnya di antara baris angka 1, baris kedua dan ketiga, maka kita klik kanan di baris ketiga, kemudian insert. Nah, seperti itu. Maka kita ada baris seperti ini, ya. Oke. Misalnya ya. Oke. Misal
Misal. Nah, terus bagaimana kalau saya akan menyisipkan sebuah data tapi hanya di atas nama dua ini. Di atas nama dua ini aja, di sini aja. Menyisipkan sebuah data. Caranya kita klik kanan di sini, kemudian insert, maka ada pilihan seperti ini, ada insert shift cell right dan insert shift cell down dan entire row dan entire column. Nah, kita pilih yang nomor 2, shift cell down di sini, karena nanti kita akan menggeser yang lain tidak. Kita oke di sini, maka hasilnya kita sisipkan di sini, kemudian sel yang lain itu bergeser ke bawah. Ya, paham? Terus semisal kalau saya mau menghapus sel ini aja, nah kita klik yang ini mau saya hapus, klik kanan, kemudian delete. Nah, kemudian delete-nya itu dipilih yang shift cell up. Maka kalau di sini saya hapus, maka isi sel yang ada di bawahnya itu akan naik ke atas. Nah, seperti itu. Paham? Data yang lain tidak berpengaruh di sini. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Demikian juga kalau saya mau menyisipkan baris, misalnya barisnya cuma di antara ini. Ini baris di antara juga ini, misalnya di sini di atasnya 3, klik kanan, insert shift cell down. Nah, dia ada tambahan seperti ini. Paham? Paham ya? Iya. Nah, itu untuk olah kolomnya, simple. Oke. Bisa dipahami? Pak. Oke, sip. Gak ada pertanyaan? Yang lain guys. Gak ada. Oke, sekarang. Sekarang kita, nah di dalam Excel ini dia hanya bisa mengolah data-data yang berupa angka, ya enggak? Berupa angka. Ya. Nah, semisal saya punya seperti ini. Ini angka bukan? Ya, Angka berapa? sama huruf. 1. Angka berapa? 1000 itu. 1000 dan 5000. 5.000 ya. Oke. Ya. Oke. Nah, di dalam membuat perhitungan di Microsoft Excel, kita bisa menggunakan namanya operator. Nah, misalnya nih, kalau saya punya kalkulator. Nih, kalkulator kan nih. Kelihatan nggak kalkulatornya? Misalnya, kalau mau pakai kalkulator, misalnya, saya mempunyai angka 5 ditambah 6, seperti itu, maka klik sama dengan 11. Hasilnya seperti ini, 5 tambah 6 sama dengan 11, gitu kan? Nah, kalau di Excel enggak. Kalau di Excel nanti itu kebalikannya. Kalau kita mau menghitung, itu memakai sama dengan 5 ditambah 6. Nah, seperti itu. Maka hasilnya 11. Seperti itu. Oke. Kemudian fungsi-fungsi operator ini ada tambah, kurang, kali, bagi, ya, pangkat dan lain sebagainya. Itu juga mirip menggunakan operator seperti misalnya untuk penjumlahan nanti memakai operator tambah, ya enggak? Untuk pengurangan memakai operator minus, ya enggak? Untuk perkalian memakai operator Kali. X, benar. Nah, untuk perkalian memakai bintang. Garing. Ya kan? Pembagian. Ya, untuk pembagian memakai titik. Garing toh. Nah, memakai titik garing. Garing. Tuh kan. Nah,
Ya, Garis Pak. miring. Garis miring. Kemudian untuk Kenapa kita terkesan? pangkat memakai Pakai itu loh, V kebalik. Itu loh. pakai caping. Nah, V seperti itu. kebalik. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, misal saya punya angka 2, 3, 5, 7. Misalnya ini saya tambahkan. Nah, kalau di dalam Excel, misalnya ini tambah, misalnya, kalau di dalam Excel penambahan rumusnya sama dengan 2 ditambah 5, gitu kan, ketemu 7, ya nggak? Iya. Tapi nanti kita menghitung data tidak seperti itu. Kalau Menghitung data caranya seperti ini, sama dengan Sum. alamat sel 2 ya, ditambah dengan alamat sel 5. Alamat sel isi 5, data 5 itu. Berarti di sini tulisannya sama dengan D8 ditambah E8. Di situ kebetulan D8 itu isinya angka 2 dan E8 itu isinya angka 5. Maka di sini hasilnya 7. Ya. Jadi caranya seperti itu. Nanti kita menggunakan alamat sel yang kita olah itu, alamat selnya. Kenapa alamat sel? Supaya nanti kalau alamat selnya itu berganti di sini angka 7, maka di sini ikut berganti hasilnya. Ya. Berbeda kalau misalnya di sini misalnya sama dengan 2 ditambah 5, ketemu 7 memang. Tapi kalau suatu saat di sini ganti angka 7, apakah di sini berganti? tidak. Tidak kan? Jadi tidak seperti itu. Maka untuk membuat sebuah rumus kita harus memakai alamat selnya. Alamat selnya di sini alamat sel D8 ditambah alamat sel E8 ketemu 12. Sehingga kalau salah satu data ini kita rubah, maka hasil di sini juga berubah. Kemudian yang bawahnya kita tinggal copy. Nah, 10. Loh, kok bisa Pak di copy? Nah, karena yang kita copy ini hanya rumusnya saja. Ya. Ini D8, E8, di sini kita copy itu hanya rumusnya saja. D9, E9. D9, E9 itu kita copy saja. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya pengurangan misalnya di sini sama dengan alamat sel D8 dikurangi alamat sel E8. Nah, ketemu 1. Kalau mau kita copy tinggal diturunkan ke bawah jadi min 4. Demikian juga untuk perkalian dan pembagian sama dengan misalnya alamat sel ini dibagi alamat sel ini ketemu ini, kemudian untuk perkalian pembagian misalnya sama dengan alamat sel ini dibagi garis miring ya, bukan titik 2 ya, ini tapi kalian keliru ya, ini perkalian bukan X ya, tapi bintang ya. Bintang. Kemudian kalau pangkat bagaimana? Sama dengan misalnya 6 pangkat. Nah, alamat sel E8 artinya 6 pangkat 5. Nah, seperti itu ya. Baru setelah itu kita seleksi, kita copy ke bawah. Nah, hasilnya seperti itu. Ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini. Bisa dipahami? Itu ya. Semuanya ini berupa angka. Oke. Paham nggak? Ada pertanyaan seperti ini? Nggak ada? Si Umu ada pertanyaan Umu? Enggak. Belum. Jelas Umu? Oke, sekarang. Oke, dilihat sekarang lihat. Di sini ada angka Rp1.000 dan angka Rp5.000. Kira-kira. Kalau data itu saya jumlahkan bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Caranya bagaimana Ilham? Misalnya 1.000 Caranya kan, Pak, sama dengan alamat sel. Ya, sama dengan alamat sel A1 tambah B1. Itu ya. Oke, ketemu? 6.000. Ketemu nggak? Enggak mau mungkin karena dia pakai Nggak mau? Kenapa nggak mau? Nggak mau sama saya, Pak. Oh, nggak mau sama saya. Karena ada RP. Ada rupiah. karena ada rupiah. Karena ada hurufnya.
Ada hurufnya? Kan ya? Ada hurufnya? Iya. Oh iya, itu bisa, Pak. Oke, ada. Coba hurufnya dihilangin, Pak. Ada RP-nya. Oke, ada hurufnya sekarang. Oke, ada hurufnya. Yang di bawah juga ada hurufnya ya. Sekarang kita coba yang bawah. Sama dengan alamat sel A2 ditambah alamat sel B2. Lihat ya. Ada hasilnya nggak kira-kira? Tarat. Tuh. Wah, Kok lagi bisa? ini. Yang atas error value, yang bawah jadi ada hasilnya. Padahal nampaknya itu data-data sama persis kan? Ya. Ya, Pak. Benar nggak? Kok bisa, Pak? Kok bisa Perbedaannya gitu di kan? mana, Pak? Kok bisa gimana? Itu tadi, Ham. Kenapa? Ini berbeda. Ini namanya nampak sama nyata beda. Ini data nampak sama nyata beda. Perhatikan di sini. Lagi. Excel itu hanya mengolah Angka. Angka. Jadi berarti yang kita olah angka. Nah, berarti yang bisa kita olah di sini berarti itu yang berupa angka. Berarti salah satu ini adalah angka. Kalau yang sini berarti bukan angka. Kenapa bukan angka? Lihat di sini, cek. Nah, ini lihat di data ini. Apakah ini angka? Ada angkanya, tapi ada hurufnya. Nah, berarti bukan angka dong. Kalau angka itu cuma 1, 0, 5, 7 tanpa ada huruf lain, tanpa ada teks lain dong. Ini kan ada bawahnya, RP. Yang bawahnya cek. Apakah ini angka bukan? Loh. Loh, Kok bisa gitu kan? kok gitu? Bisa. Di situ tulisannya 1000. Tapi kalau diklik jadi Kok RP maunya 1000? Oh, Tidak berantem ini. Oh, ilham. bener. Jadi apa selalu tes di awalnya itu, Pak? Nah, betul. Ini Oh, alah. jadi kalau kalian punya data, yang data itu pengen kalian olah itu kalian hitung, dijumlah, dibagi, maka data itu harus berupa angka, ya, angka. Jadi kalau kalian punya angka 1000 rupiah, walaupun tampilannya itu ada rupiahnya, maka kalian tetap nulisnyakannya 1000. Jadi nulisnya tetap 1000 seperti ini, 1000. Terus bagaimana rupiahnya? Jangan sampai kalian ketik seperti ini, rupiah Rp.1.000,00. Jangan seperti itu. Ini bukan angka. Yang betul yang ini. Nanti rupiahnya itu kita nanti pakai yang namanya format sel, yaitu seperti ini. Paham? Nah, sekarang kita akan bahas tentang format sel. Nah, itu. Ini apa nih? Nggak bisa karena ada huruf, karena cuma pakai oke sih, bener, safety bener, nggak pakai currency bener. Nah, itu yang sekarang akan kita bahas, yaitu format sel. Nah, format sel itu ada banyak. Misalnya saya punya data general. Kalau general seperti ini, misalnya 0,33 0,33 misalnya misalnya general, misalnya ini 100. Bener ya, Pak? Lihat mau. Tunggu. Misalnya 100, kemudian 1000, kemudian 10.000, gitu kan? Nah, seperti ini. Ini kalau kita ketikkan angka, itu ngetiknya seperti itu aja, 100, 1000 tanpa titik, tanpa koma, kan gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita mau membuat misalnya 100,00 atau 1000,00 atau 1.00,00 kan gitu. Ini saya copy data ke sini. Ini ada ke format number. Kita akan format number. Kita buat format angka number. Format number seperti ini. Nah, kemudian kita seleksi data ini, kemudian klik kanan, kemudian format cell. Nah, di sini format cell. Nah, kemudian di sini ada general. Kalau general itu cuma tulisan biasa. Kemudian kita ke number. Kalau ke number, kita bisa memberikan format. Format itu seolah-olah kayak bajunya lah, kayak bajunya. Bajunya kita bisa rubah apa? Misalnya kita kasih decimal place-nya 2, kemudian kita kasih use
use thousand separator atau pemisah ribuan. Nah, di sini kemudian oke. Maka hasilnya seperti ini. Tanpa kita menambahkan titik dan koma secara manual, maka dengan format cell, titik dan komanya itu akan otomatis ada. Tapi hanya secara tampilan saja, secara tampilan. Ya. Di sini tetap angkanya 100, di sini tetap angkanya 1000. Nah, titik sama komanya itu hanya format cell, klik kanan, format cell. Bisa dipahami? Ya, ini tampilan. Bisa dipahami nggak? Ya, Pak. Terus RP-nya juga, Pak? Iya, Pak. Ya, nanti belum sampai. Format cell udah banyak. Ini yang format number. Sekarang format currency. Format currency apa currency? Currency apa? Currency itu mata uang, format mata uang. Misalnya dari 100 kita format mata uang, kita klik kanan, kita format cell, kemudian kita ke currency di sini currency. Nah, currency ini mata uang. Kita pilih simbolnya itu yang Rp, kemudian decimal place-nya kasih 2. Maka hasilnya di sini. Nah, tanpa kita ketikkan Rp, dia sudah ada Rp. Ini sama Budi. Mahasiswa, terus langsung dibuat. Yang paling gede. Connect. Terus ke Google Chrome. Nah, seperti ini ya. Currency-nya seperti ini. Sudah ada rupiahnya. Mahasiswa kecil semua, terus passwordnya kamu itu. Kok macet ya? Nggak tahu. Gerak. Apa? Nggak ada. Nah, ini yang format currency. Kemudian yang berikutnya adalah format accounting. Apa format accounting? Misalnya seperti ini. Hitung. Accounting. Hitung. Nggak tahu. Accounting. Di kanan, format cell. Kemudian di sini accounting. Accounting itu sama dengan format currency, cuman bedanya seperti ini. RP kasih oke. Sorry. Tutup. Bentar. Kita ke oke seperti ini. Nih, apa bedanya? Ini sama ini. Sama-sama ada RP-nya. Tapi bedanya apa? Sinyalnya, maaf. Bentar, kayak kuliah. Sebentar kayak kuliah. Ya, paling setengah 11 lah. Saya bisa buka. Apa-apa kan sampai ya, apa-apa. Ya. Ya, oke. Yo. Jadi seperti ini, bedanya apa ayo? Yang ini sama ini. Aduh, Pak, ngelak, Pak. Belum muncul. Oh, belum muncul. Mungkin sih jaringan, tapi nggak tahu. Tapi nggak ada. Ada yang tahu bedanya? Bedanya adalah perataan teksnya, satuannya. Kalau currency, rupiahnya itu mepet di angkanya. Tapi kalau yang accounting, rupiahnya itu mepet sebelah kanan. Dia rata kanan, rata kiri. Itu ya bedanya. Oke. Jadi kalau ada angka Rp1.000, kalian tidak boleh mengetikkan Rp.1.00 kan gitu. Tapi nanti RP-nya itu menggunakan format cell. Paham? Iya, Pak. Oke, sekarang format short date. Format tanggal pendek. Nah, di dalam Excel kita bisa memasukkan tanggal. Misalnya sekarang tanggal berapa? 16/5/20. Nah, ini format tanggal pendek. Ya, cara mengetikkan tanggal itu seperti itu. 16/05/20. Misalnya di bawahnya saya copy aja seperti ini. Nah, ini format tanggal pendek. Kemudian kalau format tanggal panjang bagaimana? Ini saya copy, saya paste di sini. Ini saya klik kanan atau saya pilih di sini. Kita pilih long date. Nah, ini adalah sekarang yang tadinya 16 Mei 16/05/20 menjadi Sabtu 16 Mei 2020. Ya. Ini menjadi format long date, format data panjang. Ya. Belum bisa lihat, Pak. Ini videonya. Oh, putus ya? Sharing. Oke. Tak putus dulu. Iya, Pak. Nggak jalan tadi.
Nggak jalan ya? Oke, sekarang nih ya. Sekarang sudah kelihatan? Belum, masih loading. Oh, masih loading. Ya, kita tunggu. Pak Seno ngulang ngomong lagi berarti. Nggak apa-apa. Nggak apa, ini nanti tak rekam nih. Ini saya rekam. Nanti kalian bisa lihat di video ya. Itu, Rekam Pak. di channelnya itu Poltekkes BSI ada di situ nanti. Bisa kalian lihat aja. Ya, nggak apa-apa. Oke, sudah? Sudah ya? Udah. Oke, nah sekarang ini adalah format short date. Kalau short date itu format data pendek atau tanggal yang formatnya pendek. Jadi kita ngetikkannya hanya 16 garis miring 5 garis miring 2020 kan begitu. Hasilnya seperti ini. Kalau kita copy ke sini, data itu, ini kemudian kita akan membuat long date, maka kita seleksi, kita pilih di sini, kita pilih yang long date. Maka dia ada format panjang, ada hari, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Seperti itu, menjadi format long date. Ya. Ada Sabtu 16 Mei 2020. Pertanyaannya sekarang. Misalnya, kalau saya akan menghitung selisih hari dari tanggal Senin 18 Mei dengan 16 Mei itu kita bisa menghitung nggak di sini? Memakai data ini. Itu coba misalnya sama dengan 18 Mei dikurangi 16 Mei. Kira-kira bisa ada hasilnya enggak? Kata Pak Seno tadi kan data Excel itu hanya mengolah angka. Nah, kan sekarang itu ada tulisan Senin 8,18 Mei 2020. Kira-kira ada hasilnya enggak ini? Kira-kira. Bisa, Pak. Bisa. Hah? Yakin? Kan tadi itu berbentuk format gitu, tampilan. Coba, Pak. Hasilnya 2, benar. Oh, jadi benar. pada dasarnya tanggal itu merupakan angka, ya. Tanggal itu merupakan angka. Walaupun di situ ada minggu, Senin, Oktober, kan itu angka, bisa dikonversi ke angka. Oktober itu 10, Desember itu 12, kan begitu. Ya, itu merupakan angka. Jadi tanggal itu bisa dihitung. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau saya punya angka 1, kira-kira jadi tanggal berapa? Kalau saya punya 1, jadi tanggal berapa? Kalau saya rubah tanggal. Gimana, Pak? Ya. Kalau punya saya tanggal 1, angka 1, kira-kira jadi berapa? Ya, tanggal 1 tuh, Pak. 1 apa? 1 Januari. Januari tahun berapa? 2001. Tahun 1. Ini Tahun 1. Nah, nih. Kalau saya punya angka 1, itu adalah Minggu 1 Januari 1900. Kenapa 900? Nah, kenapa kalau jadi seperti itu? Karena tanggal awal dari semua komputer yang ada di dunia itu awalnya dibuat 1 Januari 1900 itu. Jadi angka satunya itu kalau dirubah di tanggal jadi 1 Januari 1900 semuanya di komputer manapun. Ya, itu menunjukkan awal dari tanggal yang dicatat di komputer itu. Ya, itu. Bisa dipahami? Kalau misalnya ini RP, kalau saya mau jadikan tanggal bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? 100 rupiah jadi tanggal bisa nggak? Bisa. Tapi Loh, tanggal bisa. berapa? Nah, jadi seperti ini. Iya. Paham? Jadi semua ini hanya merupakan format. Format itu baju. Begitu. Intinya angkanya itu ada ini. Intinya angka 100, 1000, dan 10.000 kan. Jadi kita bisa memberikan format apapun, menjadi rupiah, menjadi tanggal, menjadi desimal, menjadi format lain kan begitu. Ini bisa saya jadikan rupiah kembali, ya enggak? Saya jadikan misalnya format seperti ini short date, saya jadikan ini. Jadi seperti itu, paham? Paham. Jadi ini hanyalah merupakan format saja. Yang kita sebut format sel tadi. Tampilan.
tampilannya saja. Ini format sel. Oke? Oke. Pahami? Iya, Pak. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi, besok ini saya kasih ada tugas. Ya, tugasnya sama, nanti membuat format sel seperti itu. Nanti akan saya share di Adlink ya. Untuk ini, yang untuk awal di Microsoft Excel ini, seperti ini dulu, untuk awalannya. Nanti selanjutnya, nanti Bapak akan membuat video, misalnya video, yang nanti kalian akan mempelajari sendiri. Ya, nanti saya akan jelaskan seperti ini, kemudian nanti kalian pelajari, kemudian nanti ada latihannya. Ya, oke? Paham? Saya ini hanya memberikan awalan saja, memberikan awalan untuk pengenalan Microsoft Excel. Ya. Selanjutnya nanti terkait dengan statistik dasar, statistik lanjut, nanti akan saya buat videonya. Kemungkinan habis Lebaran ya, habis Lebaran nanti kita setelah kuliah, setelah libur Lebaran, nanti videonya meluncur, kalian bisa lihat. Nanti setelah melihat sampai tuntas, kalian mengerjakan latihan. Oke? Setuju? Oke, sip. Setuju. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu tadi Ya, Pak, paham. itu apa ya? Apa? Itu nyeleksi itu tadi Pak. Nah itu Nyeleksi. tinggal ngeklik doang ya Pak. Tinggal klik. Jadi normal pointer, kita ke normal pointer ini menyeleksi normal pointer. Ya, seperti itu. Menseleksi. Oke? Jadi normal pointer itu untuk menyeleksi data. Nah, seperti ini aja. Oke. Nah, ada yang lain? Jadi intinya dari format 1 bisa diubah ke format lain, Mbak ya? Betul. Kalau kamu punya baju, kalian kan punya bisa bajunya merah, kuning, hijau. Jadi format itu hanya merupakan bajunya saja. Tapi isinya apa? Ini dilihat. Angka kan? Bener kan? Ini loh, isinya angka kan? Angka 1000, angka 100. Tapi bajunya bisa macam-macam. Bener nggak? Benar. Paham? Bisa juga misalnya, saya buat seperti ini. Seperti ini, lihat. Lihat ya, custom. Modulnya Misalnya, lihat. Nah, jadi 100 unit. Ini tetap 100 ada unitnya. Ini format custom. Misalnya ini saya rubah jadi custom. Misalnya custom, kemudian saya rubah ke misalnya butir. Saya tambahin butir. Jadi ada tambahan tanda petik 2, tambahin butir di sini. Maka jadi 100 butir. Kalau ini saya jumlah, misalnya sama dengan ini, tambah ini, ini tetap bisa jadi 11.100 butir. Walaupun ada tulisan butir loh, tampilan. Tapi di sini ada tulisan butirnya enggak? Enggak kan? Nah, ini hanya format saja. Paham? Jadi bisa dirubah-rubah. Letak angka yang di atas itu tadi, Pak. Ini? Itu namanya apa, Pak? Ini angka. Enggak, bukan maksudnya bagiannya gitu. Oh, bagiannya. Ini untuk insert function. Ini insert function di sini. Ini untuk menyisipkan formula bar namanya. Formula bar. Rumus. Letak. Rumus. Tapi di sini isinya angka kan gitu. Ini namanya formula bar. Formula ya. bar. Oke? Paham? Ada yang lain? Insya Allah. Insya Allah. Ada yang lain? Agnes. Sudah, Pak. Ilham cukup diwakilkan. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Oke. Jadi itu awal dari perkuliahan yang di Excel-nya itu, Pak, modulnya diberikan. Sudah ada kan modulnya? Modulnya sudah ada. Iya, jadi satu itu kan sama Word itu bukan sih? Iya, jadi satu itu sudah. Jadi Word, satu kan Excel, ada Word, ada PowerPoint. Iya, benar. Sudah semua. Sudah, silakan dibaca ya. Oke, silakan dibaca. Besok ada latihan, silakan kalian kerjakan. Oke? Siap, Pak. Siap. Kemudian kalian nanti lihat videonya, boleh lihat video ulangan ini. Kemudian yang materi minggu depan, kalian hanya melihat videonya saja, tidak melalui video konferensi. Ya. Baik. Oh ya. Oke, siap. Jadi seperti itu. Pak. Terus jangan lupa besok habis Lebaran kita sharing ya. Habis Lebaran kita sharing, nanti tolong disampaikan ke teman-teman semua prodi lah. Saya akan nanti umum ya, Pak, berarti? Ya, kurang lebih tanggal 28-27 lah. Itu nanti menampung lah aspirasi kalian nanti terkait dengan pembelajaran daring ini. Ya, Iya, Pak. Oke. Dosennya cuma Bapak atau gimana, Pak? Apa itu?
dosennya? Maksudnya Ya nanti sama sama Bapak saya. aja? Sama saya Ada aja. atau Kamu ada Bu Direktur malah nggak gelem ngomong kamu nanti. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Nanti cukup saya aja yang menyampaikan ke direktur gitu loh. Kamu yang ngomong. Pak, itu nanti pakai Zoom juga, Pak? Iya, nanti pakai Zoom juga, iya. Biuh, apa nggak penuh, Pak? Apa? Apa nggak itu tumbur-tumburan? Enggak, santai. Saya biasa ngasih ngatur 500 orang di Zoom. Apa-apa, Waduh. tenang aja. Oh, kamu belum pernah lihat itu ya pas seminar farmasi ya? Loh, Iya, oh ya kemarin. lihat. Oh iya, Di. Oh, nggak lihat kamu. Ya, Kan oke ya. kalau aku cuma absen. Iya, kamu Ya cuma karena ini Pak Paskah. Pas Ya, Paskah. betul. Ya, oke, sip. Oke, gitu ya. Oke, Ya, Pak. kalau sudah pertemuan ini saya cukupkan sekian. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian dan kalian tetap di rumah, tetap sehat, jaga kondisi, ya nggak usah kemana-mana. Lebaran juga di rumah. Tetap ikuti pembelajaran dengan baik, ya. Dengan baik. Ya, Pak. Nanti siapkan masukan-masukan untuk kami nanti untuk evaluasi pembelajaran di semester depan. Misalnya dalam kondisi terburuk nanti. Tapi juga nanti pembelajaran sepertinya akan kita pakai lah sebagai salah satu variasi pembelajaran ya. Oke? Ya, Cukup ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.